Hai, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre, dan pada hari ini kita akan bahas bagaimana caranya menabung untuk orang yang gajinya UMR, upah minimum regional. Siapa yang bilang bahwa orang yang gajinya UMR itu nggak bisa nabung? Boleh tinggalkan di kolom komentar. Menurut saya, orang yang gajinya UMR itu pun bisa menabung. Biasanya mereka gagal dalam menabung itu karena dua alasan. Alasan yang pertama adalah mereka sudah merencanakan keuangannya dengan baik, tetapi mengeksekusinya dengan tidak disiplin sehingga gagal dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Atau tipe yang kedua, ini sih yang paling parah, mereka tidak mempersiapkan keuangannya sama sekali. Untuk tipe yang pertama, sudah mempersiapkan perencanaan keuangan tapi eksekusinya belum benar, itu sih masih lebih mending ya. Seenggaknya mereka sudah merencanakan keuangan mereka. Yang parah nih, tipe yang kedua nih, itu mereka nggak punya aturan dalam menghabiskan uang mereka. Gaji masuk, ya keluar, masuk, keluar, ya gitu aja terus. Sampai pada akhir bulan mereka akan menemukan bahwa dompet mereka sudah menipis, bahkan beberapa sudah kosong. Kedua tipe orang ini biasanya itu susah untuk menabung ataupun berinvestasi. Untuk bisa berhasil dalam berinvestasi, kita harus merencanakan keuangan kita dengan baik. Karena rencana keuangan yang baik itu adalah langkah menuju financial freedom. Tanpa membuat rencana keuangan, itu kalian jangan harap bisa sukses secara finansial. Jangankan menabung, saya yakin mereka yang tidak merencanakan keuangannya dengan baik, selamat dari jurang utang aja itu udah untung banget. Tapi tenang aja, apapun kondisi keuangan kalian, mari kita jadikan momentum pada hari ini, pada saat kalian menonton video ini, untuk mempersiapkan kondisi finansial yang lebih bagus, sehingga pada masa depan kalian akan memiliki tabungan yang bejibun. Sebagai informasi, nominal UMR di Jakarta pada saat ini adalah 4,2 juta rupiah. Apakah menurut kalian nominal itu kecil? Pada video kali ini kita akan menjawabnya, karena sesuai judulnya, kita akan belajar bersama bagaimana caranya menabung untuk orang-orang yang gajinya UMR. Berdasarkan pengalaman saya, berapapun gaji kalian, mau itu belasan juta, mau itu puluhan juta, banyak yang tidak mempunyai tabungan bahkan terjerat utang yang sangat besar. Misalnya aja nih, kalian gajinya 5 juta, itu kan biasanya entry level untuk fresh graduate. Pada saat itu, kalian masih senang untuk berbelanja, nyicil HP, ataupun membeli perlengkapan fashion, karena kalian baru merasakan nikmatnya punya uang. Alih-alih punya tabungan, pada akhir bulan uangnya biasanya sudah habis. Oke, kita lewat dari yang gajinya 5 juta, naik ke yang gajinya 10 juta. Masih juga nggak punya tabungan, alasannya nyicil motor, biar bisa punya transportasi yang bagus untuk berangkat kantor. Nah, gajinya udah naik lagi nih, udah jadi 20 juta. Masih juga nggak punya tabungan, alasannya mau nyicil mobil, biar lebih fancy. Bahkan, orang-orang yang gajinya lebih besar dari 20 juta, saya menemukan banyak yang tidak punya tabungan sama sekali. Ya, kalau nggak nyicil, mereka nggak pengen kalah aja dengan teman-temannya. Ada HP baru, beli. Ada baju baru, beli. Bahkan beberapa dari mereka ada yang nongkrong setiap hari di kedai kopi Bintang Bucks. Ya, biar lebih fancy aja, dan kalau di Instagram itu keren banget. Atau mungkin kalau ditanyain teman kerjanya, lagi di mana? Lagi di Bintang Bucks. Kelihatan lebih keren kan? Padahal mereka nggak tahu aja, kopi-kopi buatan warteg itu juga enak kok. Murah lagi. Pola konsumsi inilah yang kalian harus ubah supaya kalian bisa menabung dengan lebih banyak. Dari spend first, save later, atau konsumsi dulu, menabung kemudian, menjadi save first, spend later, atau tabung dulu, baru kemudian dihabiskan. Sebagai contoh, kalau kalian misalkan dapat gaji nih, begitu uangnya masuk, kalian tabung dulu, baru sisanya boleh kalian habiskan. Nabungnya sih boleh di mana aja, misalkan kalian tabung di rekening yang berbeda, atau mungkin kalian mau beli emas di Tokopedia, atau mungkin yang lebih fancy lagi, kalian beli reksadana di aplikasi Bibit ataupun Bareksa. Mana aja boleh, yang penting ciptakan dulu habitnya, ciptakan dulu kebiasaannya, kebiasaan untuk menabung sejak kalian mendapatkan gaji. Mulai dari langkah yang kecil untuk bisa berhasil di masa depan. Seperti ada peribahasa yang bilang, it's better to take a small step in right direction than to make a great leap forward only to stumble backward. Intinya sih mulai aja dulu, mulai dari kebiasaan yang kecil, ala bisa karena biasa. Mindset ini kalian harus tanamkan ya. Save first, spend later.
Tabung dulu, baru kemudian dihabiskan. Dan baru kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Berapa sih gaji yang kalian harus tabung? Untuk gaji UMR, itu direkomendasikan untuk menabung besarnya 10% dari gaji kalian. Kalau tadi nilai nominal kalian itu 4,2 juta, berarti nilai tabungan kalian setiap bulannya haruslah 420.000. 10% kan? Kalau kalian kurang dari itu, jangan sampai. Tapi kalau lebih sih boleh. Nanti kalau gaji kalian udah naik, persentasenya bisa kalian tingkatkan perlahan-lahan. Misalkan kalau gaji kalian 10 juta, itu kalian bisa menabung 20% ataupun 2 juta rupiah. Kalau gaji kalian naik lagi, misalkan jadi 20 juta, itu kalian bisa nabung 25% ataupun 5 juta rupiah. Pokoknya setiap penambahan gaji, persentase uang yang disisihkan untuk menabung seharusnya semakin besar. Setelah kalian menabung, baru sisanya boleh kalian habiskan. Dan ini ada 3 komponen utama yang harus kalian pertimbangkan supaya kalian bisa hidup dengan layak. Yang pertama adalah tempat tinggal, yang kedua adalah transportasi, dan yang ketiga adalah makanan. Semuanya harus kalian budgetkan dengan baik. Dan di sini kalian harus memperhatikan bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Misalkan kalian kan perlu makan, itu kalian kalau makan di warteg kan cuma 10.000. Tapi kalau kalian makan di restoran mungkin 50.000. Nah, kebutuhan kalian itu kan makan. Tetapi mungkin kalian ingin untuk makan di restoran yang harganya 50.000. Padahal kalian cukup untuk makan di warteg aja 10.000, yang mana jauh lebih murah dan kalian bisa menghemat uang sebesar 40.000 rupiah. Dari ketiga komponen biaya yang tadi, tempat tinggal, biaya makan, dan transportasi, itu kalian bisa mengikuti budget yang telah saya persiapkan. Yang pertama untuk tempat tinggal di Jakarta, menurut saya yang layak itu adalah yang nilainya sekitar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu termasuk dengan kosnya, listriknya, dan laundrynya ya. Jadi totalnya itu jangan lebih dari 1 juta rupiah. Saya tahu sih banyak kos-kosan di Jakarta yang mahal, tetapi sesuaikanlah pendapatan kalian dengan gaya hidup kalian. Nanti kalau gaji kalian sudah naik, bolehlah naik kelas ke kosan yang lebih mahal. Selanjutnya biaya makan. Saya sudah membuktikan bahwa kita bisa makan dengan hanya 10.000 rupiah aja. Jadi sehari itu 30.000 dan sebulan 900.000 ya. Selanjutnya ada transportasi. Carilah kos yang dekat dengan tempat tinggal sehingga biaya transportasi kalian tidak membengkak. Menurut perhitungan saya, itu biaya transportasi rata-rata pulang pergi adalah sekitar 25.000 rupiah per hari atau 750.000 per bulan. Dengan begitu, total biaya yang kalian habiskan per bulan adalah 2,65 juta rupiah. Dan sisa gaji kalian yang bisa kalian pakai untuk kebutuhan kalian yang lain, itu adalah 1,1 juta lebih. Sisanya ini terserah sih kalian mau pakai ngapain, toh itu juga uang kalian kan. Mau kalian pakai nonton ke bioskop, mau kalian pakai untuk makan makanan mahal, atau kalian mau tabung lagi juga boleh. Tetapi saya rekomendasikan untuk uang ini kalian pakai untuk investasi lagi. Tapi investasinya bukanlah dalam bidang keuangan, tapi investasikan kepada pikiran kalian. Ikut webinar, ikut seminar, beli-beli buku, ikut kelas lagi. Pokoknya kalian habiskan uang tadi untuk menginvestasikan dan mendevelop diri kalian sendiri. Harapan saya dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, itu gaji kalian bisa meningkat. Dari yang tadinya UMR 4,2 juta, mungkin menjadi 6 atau 8 juta. Karena dengan kemampuan yang meningkat, maka tawaran pekerjaan kepada kalian akan semakin banyak. Hal ini perlu kita lakukan, kita perlu mengorbankan waktu dan tenaga kita agar hidup kita tidak gitu-gitu aja ya. Kita bisa hidup dengan lebih luar biasa. Saya harapkan orang-orang yang menonton video ini bisa menginspirasi diri mereka untuk merencanakan keuangan yang lebih baik atau mengembangkan diri mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga nantinya kita semua bisa mendapatkan financial freedom. Saya harapkan video ini bermanfaat bagi diri Anda. Kasih like kalau Anda suka dan pastikan kalian share video ini agar banyak masyarakat Indonesia lainnya yang mendapatkan manfaat dari video kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!